siapa tiada memegang agama, segala-gala tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Allahu Akbar. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyala. Kata Dinda. Engkau, Belanda menyokong. Inggris pun sudah memberi warka. Begitu dalam nampaknya. Nama kedua bangsa asing itu merasuki hati dan pikiran Dinda berdua. Padahal apa yang sudah diberikan kedua bangsa itu kepada negeri ini? Kecuali kekacauan dan perang. Tunggu, kembalikan mereka ke kami. Raja Ali Haji merupakan keturunan bangsawan Bugis, tepatnya dari daerah kerajaan Luwu yang berimigrasi ke daerah Malaka. Jauh sebelum VOC berkuasa di Nusantara. Tak banyak catatan yang merekam latar mengapa bangsawan Bugis yang disebut terdiri dari seorang raja dan sejumlah pangeran dari tanah Luwu berpindah ke kawasan yang dikenal dengan Johor sekarang ini. Taulah ia dunia mudarat. Namun dalam karyanya Silsilah Melayu dan Bugis, Raja Ali Haji menyebut bahwa nenek moyangnya berasal dari daerah Bugis. Ayahnya merupakan anak dari Raja Haji Fisabilillah yang di Pertuan Muda IV Kesultanan Lingga Riau. Kesultanan tersebut dikenal didirikan oleh bangsawan Bugis. Raja Haji Fisabilillah dikenal sebagai pahlawan bagi Melayu Bugis. Ia gigih memimpin rakyat Riau Lingga berperang melawan Belanda hingga akhir hayatnya. Kegigihan ini dilukiskan melalui film, seperti film yang dibintangi aktor Indonesia Alex Komang, Mata Pena Mata Hati Raja Ali Haji. Film ini sekaligus mendeskripsikan kisah perjuangan seorang tokoh bernama Raja Ali Haji tersebut. Raja Ali Haji dibesarkan di lingkungan istana. Ia dididik dengan pengetahuan Islam sejak kecil. Ia dibesarkan pula di pulau ini, Pulau Penyengat, bekas wilayah kerajaan Riau Lingga. Sekarang makamnya di pulau ini selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah, baik yang datang dari Indonesia maupun dari luar seperti Malaysia. Semasa hidupnya, lekatnya pengetahuan Islam terbawa pula ke pribadinya yang dikenal sangat religius. Ia memiliki perhatian besar bagi perkembangan dakwah Islam dan anti terhadap penjajah Belanda. Pemikiran Raja Ali Haji dituangkan dalam tulisan berupa tulisan prosa dan syair. Karyanya yang dikenal yaitu Tuhfat Al-Nafs yang merekam pengetahuannya tentang sejarah Bugis Melayu dan berbagai pengalaman hidupnya sendiri. Buku ini ditulis pada tahun 1885 dalam huruf Jawi. Dalam buku ini dicatat kejadian-kejadian yang berlangsung pada abad ke-18 dan ke-19 di berbagai negeri Melayu. Ada 4 manuskrip Tuhfat Al-Nafis yang diketahui. Naskah yang disalin pada 1890 diterbitkan pada 1923 untuk Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society, London. Tuhfat Al-Nafis diawali dengan ringkasan yang diambil dari Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, dan kemudian menceritakan dengan lebih terinci sejarah Kesultanan Johor Riau. Figur dinamis dalam Tuhfat adalah para pangeran Bugis yang dengan kecekatan militer dan diplomasi mereka berhasil meraih kedudukan penting di negeri-negeri Riau, Selangor, Sanbas, dan Matan Sukadana. Tema yang berulang dalam paruh pertama Tuhfat adalah konflik antara orang-orang Minangkabau dari Siak dan Angkatan Aliansi Bugis Melayu. Konflik ini terjadi baik di wilayah Riau dan di Kedah, Selangor, Siak, dan Kalimantan.
Paruh kedua yang meliputi pertengahan abad ke-18 sampai 1864 menceritakan berkembangnya permusuhan antara orang-orang Bugis dan Melayu di Riau. Dan dua serbuan yang dipimpin oleh orang-orang Bugis tak lain adalah kakeknya sendiri, Raja Haji Fisabilillah terhadap Belanda di Malaka pada 1756 dan 1784. Serangan terakhir ini berakhir ketika Belanda menandatangani perjanjian dengan Sultan Riau yang menyatakan kerajaannya hanya merupakan bawahan dari Serikat Dagang Hindia Belanda atau VOC. Ali Haji juga menulis silsilah Melayu dan Bugis dan sekalian raja-rajanya. Gurindam 12, Gubahan Raja Ali Haji. Simpanan yang indah. Gurindam 12, Gubahan Raja Ali Haji. Gurindam 12, Bustan Al-Kantibin, Nasihat, Syair Abdul Muluk, dan Tamratu Al-Muhammadiyah. Dari ketujuh karyanya, Gurindam 12 yang paling sering terdengar di kalangan umum. Lainnya beredar dan dipelajari oleh para penggiat sastra dan sejarah. Gurindam 12 populer karena bukan semata-mata atas keindahan sajak dan pilihan kata dalam bentuk yang artistik yang digunakan, tetapi terlebih pula pada penghayatan batin Raja Ali Haji saat menulis karya ini. Pesan-pesannya amat mendalam. Luasan ilmu dan pemahaman Raja Ali Haji terhadap doktrin-doktrin agama dapat ditelusuri dari kekayaan bacaannya, baik sewaktu menjadi pelajar maupun sewaktu menjadi pengajar, serta menjadi seorang penulis. Kitab-kitab keagamaan yang menjadi bacaan dan referensinya sangat banyak. Dan pada gilirannya, gagasan dan pemikiran keagamaannya itu ia tuangkan dalam karya-karya yang mengandung unsur pemikiran, fikih, tauhid, dan akhlak tasawuf. Pemikiran Raja Ali Haji di bidang hukum Islam misalnya terdapat dalam sejumlah karya-karya syairnya, yaitu syair hukum nikah dan syair Siti Sihana serta syair hukum faraid. Syair-syair Raja Ali Haji adalah media mengemukakan ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama Islam. Syair hukum nikah atau sering juga disebut syair suluh pegawai dimaksudkan oleh Raja Ali Haji untuk dijadikan pedoman dan suluh dalam menerapkan hukum. Tidak saja dalam masalah pernikahan, tetapi juga dalam masalah pembagian harta warisan. Raja Ali Haji hingga kini terus dikenang. Karya-karyanya selalu diteliti, direproduksi di atas panggung kesusastraan dan karya ilmiah. Dan terpenting, ia yang telah meletakkan dasar-dasar bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dengan Bapa janganlah